Halo teman-teman semuanya, selamat datang di acara Talkshow Iklim dengan tema kita hari ini yaitu kabar iklim dan kesehatan. Pembicara kita ada dua hari ini, yaitu ada Kak Ika dan juga Kak Ulan. Oke, kita langsung saja ya. Halo Kak Ika, gimana nih kabarnya hari ini? Halo Kak Jojo, alhamdulillah nih baik. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Halo Kak Jojo, alhamdulillah kabar aku hari ini juga baik. Oke, langsung aja ya kita masuk ke pertanyaan pertama buat Kak Ika nih. Menurut Kak Ika nih, saat ini kondisi lingkungan kita gimana sih Kak? Seperti yang telah teman-teman ketahui, planet bumi merupakan tempat tinggal kita, manusia, hewan, dan tumbuhan. Saat ini tempat tinggal kita sedang sakit. Akibatnya, manusia, hewan, dan tumbuhan akan sakit juga. Bahkan beberapa dari mereka akan mati. Bumi sakit dikarenakan ada gas yang disebut gas rumah kaca. Gas rumah kaca sebenarnya adalah selimut bumi. Apakah teman-teman tahu siapa yang menghasilkan gas rumah kaca? Yap, manusia. Pertama, manusia menghasilkan gas tersebut dari membakar batu bara untuk menghasilkan listrik. Kedua, membakar minyak bumi untuk membuat motor dan mobil bergerak. Ketiga, menebang pohon-pohon. Keempat, menghasilkan banyak sampah yang akan berakhir di TPA atau lautan. Karena ulah manusia tersebut, selimut bumi atau gas rumah kaca menjadi semakin tebal. Apa yang akan terjadi jika selimut teman-teman semakin tebal? Bisakah teman-teman tidur nyenyak? Tentu teman-teman akan merasa kepanasan, bukan? Begitu juga dengan bumi kita. Karena panas, gletser dan lapisan es mencair. Permukaan air laut bertambah tinggi, badai menjadi semakin kuat, dan kita lebih sering mengalami banjir. Bukankah teman-teman merasa lebih banyak banjir akhir-akhir ini? Ketika bumi tidak sehat, semua makhluk hidup berada dalam kesulitan. Oh, ternyata lingkungan kita sedang dalam kondisi yang tidak sehat ya teman-teman semuanya. Sedih juga sih untuk mendengarnya seperti ini. Nah, Kak Ulan sendiri, dari kondisi bumi yang tidak sehat ini, dampak apa aja sih Kak yang mungkin kira-kira dapat disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat ini, mungkin terhadap kesehatan tubuh manusia seperti itu? Nah, kalau udah ngomongin masalah lingkungan terhadap kesehatan, terlebih dampak perubahan iklim terhadap kesehatan manusia, itu banyak banget dampak yang ditimbulkan. Mulai dari penyakit yang sifatnya ringan, sampai yang membahayakan nyawa manusia itu sendiri loh. Nah, dampaknya terhadap kesehatan itu apa aja sih? Ya, contohnya seperti infeksi saluran pernapasan, kanker, bahkan yang terparah itu sampai menimbulkan kematian loh. Pada tahun 2010, WHO juga menyebutkan bahwa perubahan iklim itu diketahui dapat meningkatkan kematian dan penyakit akut khususnya saluran pernafasan akibat gelombang panas. Nah, penyakit infeksi saluran pernafasan itu disebabkan karena meningkatnya jumlah dan waktu paparan penduduk terhadap. Nah, selanjutnya kanker. Masyarakat umum itu pasti ngeri ya ketika dengar nama penyakit yang satu ini. Penyakit ini tuh disebabkan karena adanya penipisan lapisan ozon yang kemudian mengakibatkan peningkatan durasi dan intensitas radiasi UV, di mana hal tersebut dapat meningkatkan resiko kanker kulit dan juga katarak. Perubahan iklim ternyata juga menyebabkan penyakit kardiovaskular dan stroke loh. Jadi penyakit ini tuh disebabkan karena adanya peningkatan suhu udara yang kemudian itu akan berdampak pada meningkatnya beban tubuh akibat peningkatan partikulat udara. Dan juga terjadi perubahan distribusi vektor penyakit menular nih, yang ada hubungannya dengan penyakit kardiovaskular. Seperti yang kita tahu, perubahan iklim itu sebagian besar diakibatkan karena ulah orang dewasa kan? Tapi kalian nyangka gak sih, kalau ternyata anak-anak juga terkena dampak dari perubahan iklim itu? Ya, gangguan tumbuh kembang anak. Jadi perubahan iklim yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak adalah gizi buruk, khususnya selama mereka berada di usia dini. Gizi buruk itu disebabkan karena terjadi penurunan pasokan makanan. Ya, karena terjadi paparan kontaminan beracun dan biotoksin akibat dari peristiwa cuaca ekstrim.
belum lagi peningkatan pestisida yang digunakan untuk produksi pangan. Kalian nyangka gak sih kalau perubahan iklim bisa menyebabkan gangguan mental? Ya karena perubahan iklim itu bisa menyebabkan bencana, di mana harus terjadi perpindahan penduduk akibat bencana tersebut. Belum lagi kerusakan atau kehilangan properti, kehilangan orang yang dicintai, dan yang paling parah itu stres kronis. Dan stres kronis itu merupakan sebagian dari dampak negatif perubahan iklim yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Dampak selanjutnya adalah vector-borne dan zoonotic disease. Jadi ini tuh merupakan penyakit infeksi yang ditularkan melalui hewan atau vektor penyakit. Jadi perubahan iklim itu bisa mengakibatkan perluasan wilayah, penyebaran sumber atau vektor penyakit tersebut, dan juga pemendekan masa inkubasi patogen seperti malaria, demam berdarah, dan ensefalitis. Dengan begitu, perubahan iklim itu meningkatkan potensi penularan penyakit-penyakit tersebut pada manusia. Nah, dampak yang paling mengerikan dari perubahan iklim terhadap kesehatan manusia itu ya kematian. Karena adanya peningkatan suhu akibat perubahan iklim yang juga disertai oleh kelembapan udara yang rendah itu akan menyebabkan mudahnya terjadi kekurangan air dalam tubuh, apa yang kita sering sebut sebagai dehidrasi. Seperti yang kita tahu, dehidrasi itu bisa menimbulkan berbagai macam gangguan fungsi temporer sampai permanen. Itu tergantung dari lamanya dehidrasi itu terjadi. Wah, ternyata dampaknya bisa sampai separah itu ya. Ternyata dampaknya bisa banyak juga. Mungkin teman-teman semua juga mungkin mengira hanya hal-hal biasa seperti itu. Dan ada nggak sih Kak cara untuk mencegah gitu kerusakan lingkungan ini biar nggak semakin parah, ataupun ya kita meminimalisir dampaknya terhadap kita nantinya? Tentu ada dong, dampaknya sangat membahayakan bukan? Nah, supaya dampak perubahan iklim ini tidak terus terjadi, kita bisa melakukan tindakan pencegahan mulai dari diri sendiri. Pertama, mulailah beralih dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi menjadi kendaraan umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Kedua, kurangi penggunaan plastik, bisa dimulai dari membawa tas belanja sendiri dan membawa botol minum sendiri. Ketiga, menghemat penggunaan energi listrik di rumah, misalnya dengan mematikan alat elektronik saat tidak dibutuhkan. Keempat, hindari membakar sampah serta membuang sampah pada tempatnya dengan dipilah sesuai jenisnya. Kelima, kurangi pemakaian gas aerosol yang banyak terdapat di pengharum ruangan, deodoran, obat anti serangga, cat, pembersih perabotan, dan lain-lain. Keenam, mulailah menanam pohon di pekarangan atau lingkungan rumah. Nah, sekecil apapun usaha kita dalam membantu mengurangi penyebab perubahan iklim akan berdampak besar jika kita melakukannya secara terus-menerus dan bersama-sama. Yaps, bener banget ini Kak. Ternyata seperti kata pepatah tuh, sedikit-dikit lama-lama jadi bukit. Nah, ayo teman-teman, bisa nih mulai dari sekarang kita aplikasikan nih di kehidupan kita sehari-hari, baik kita aktivitas kerja ataupun kuliah ataupun kita ada di sekolah sedang belajar di rumah, agar lingkungan kita tuh tetap sehat dan terjaga. Oke, dari kedua informasi yang sudah kita dapat, aku akan coba tarik kesimpulan. Perubahan iklim itu mampu menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kesehatan tubuh manusia, teman-teman. Misalnya saja infeksi saluran pernapasan, kanker, bahkan bisa menyebabkan kematian. Perubahan iklim ini tuh tingkatnya akan semakin parah jika kita sebagai manusia yang diberikan akal tidak melakukan tindakan pencegahan. Misalnya saja kita bisa melakukan dengan mengurangi menggunakan kendaraan bermotor, mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi, tidak membakar sampah, dan juga menanam pohon di sekitar lingkungan rumah kita masing-masing. Well, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara nih teman-teman semuanya. Sebelum kita tutup, semoga informasi yang diberikan tadi itu bisa sangat bermanfaat buat kita semuanya untuk mencegah perubahan ataupun kerusakan lingkungan di kemudian hari ya teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di talkshow berikutnya. Bye-bye.